kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Mendengarkan saja Mbak Daud, sama saja. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes yang ke-14, 1 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sini perikopnya dikatakan rumah Bapa. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Baca ayat yang ke-6. 2, 3. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu jalan ke rumah Bapa. Katakan 2, 3. Jalan ke rumah Bapa. Alkitab yang barusan kita baca dari Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sini memperbincangkan yaitu Thomas. Katakan Thomas. Thomas mempertanyakan jalan ke rumah Bapa. Ya. Dengan jelas, dengan tegas Yesus menjawab pertanyaan Thomas itu bahwa ke tempat Bapa, ke rumah Bapa tidak ada jalan tol, tidak ada jalan tikus, tidak ada jalan pintas. Satu jalannya melalui siapa? Yesus. Amin. Kalau di dunia ini banyak, begitu banyak jalan kebenaran yang palsu. Katakan palsu. Dunia menawarkan begitu banyak jalan untuk ke surga, tetapi jalan yang dianggap benar, jalan yang dianggap lurus, itu jalan yang palsu dan jalan yang menyesatkan, dan jalan yang ditawarkan oleh dunia ini nyaman, enak, dan banyak orang yang menyukainya. Jalan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi berujung maut. Ya, tetapi jalan ke rumah Bapa yang melalui Yesus Kristus itu jalannya bagaimana Bapak Ibu? Sempit. Jalannya bagaimana Bapak Ibu? Sesat. Makanya jadi anak-anak Tuhan, ketika melewati kesesakan, ketika melewati pergumulan, jangan komplain, jangan ngomel. Kenapa Tuhan, kenapa dan kenapa? Itulah jalan menuju kekekalan. Itulah jalan menuju ke surga. Berbeda dengan jalan dunia, nyaman, enak, banyak penggemarnya, tetapi itu jalan yang palsu. Jalan ke Bapa, jalan ke surga, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Semua nabi-nabi berakhir dikubur. Nabi sehebat apapun masih ada kuburnya sampai sekarang. Tetapi hanya Yesus satu-satunya yang menjamin keselamatan, menjamin hidup kekal, menjamin engkau dan saya masuk ke dalam kekekalan, masuk ke surga. Tidak ada satupun nabi yang berani menjanjikan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Hanya satu, yaitu Yesus. Semua nabi masih ada kuburnya sampai sekarang. Hanya Yesus kubur itu kosong. Yesus nanti dikuburkan, tetapi kubur itu sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia ada hari esok. Hidup jadi berarti
Ketika sampai di situ tiba-tiba saya mendengar suara stop, berhenti sampai di sini. Ya, saya ngikuti saja berhenti. Bu Susan, stop. Loh kenapa kok kan belum sampai? Saya dengar suara suruh stop. Terus kita lewat belok ke sini ke kanan, merembet dari jalan merembet. Terus ketemu jalan buntu, Bapak Ibu. Loh kok jalan buntu? Lah ibu anak pernah ke sini? Enggak. Terus saja. Belok kanan lagi Bu Susan. Belum ketemu, belok kanan lagi, puji Tuhan ketemu. Rupanya dari kejauhan saya itu melihat Ibu Linda. Saya teriak, Ibu Linda. Dari situ saya baru oh Tuhan, rupanya saya dituntun lewat sini untuk menuntun apa? Ibu Linda. Sebelum kejadian kemarin hari Minggu itu, 3 hari kemudian, seperti biasa pagi hari ketika Pak Heri berangkat ke toko, saya mempersiapkan yang namanya renungan, baca-baca kita karena boyok capek. Saya duduk sandaran di sofa itu, tiba-tiba seperti saya duduk bersandar dengan mata terpejam karena capek menikmati duduk sebentar. Tiba-tiba itu saya disetelkan seperti lihat layar tancap cekai gitu. Di situ saya melihat tiba-tiba Bu Linda itu mendatangi saya, Ibu Ana. Saya disodori pulang. Ini buat apa Bu Linda? Buat Ibu Ana. Saya kaget seperti orang dibangunkan itu. Ini apa Tuhan maksudku? Setelah kejadian kemarin, oh rupanya Tuhan. Terus hari Selasa, Bu Linda itu telepon saya. Setelah melihat penglihatan itu, aku nggak ngerti Tuhan maksudmu apa. Bu Linda Selasa telepon saya. Sayangku, iya Kak Bu Linda sayangku. Saya ada berkat, saya mau kirim buat Bu Ana. Tapi Sabtu aja ya Bu Ana. Oke Bu Linda. Ketika saya melihat kalender, ternyata kalender dari Sabtu itu Sabtu dari saya akan janji. Tuhan, aku tidak mau Tuhan, dia caranya Tuhan, aku tidak enak sama Ibu Linda kalau membatalkan. Nanti dikira aku mencela-mencela, barusan ngomong belum ada 1 jam berubah lagi. Tolong aku Roh Kudus, belum ada 1 jam kembali lagi Ibu Linda telepon saja. Sayangku Ibu Ana, ya gimana Bu Linda? Tidak jadi hari Sabtu, sekarang saja ya, tunggu di rumah ya. Nah, oh Tuhan itu luar biasa. Ketika kita minta dengan sepakat Tuhan kan, saya itu sangat-sangat memahami namanya anak Tuhan itu jangan sebentar isu TP sore dari mencela, tapi Tuhan bekerja dengan ajaib ya. Tidak anak-anaknya tidak dipermalukan. Dari kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak mengikuti tuntunan Tuhan, naik motor kan suara riuh di jalan raya ya, tetapi saya menangkap berhenti ketika suruh berhenti belok, saya ikut belok. Itu tuntunan Tuhan. Ternyata di dalam hal sekecil apapun ketika kita taat ada berkat untuk dijadikan. Amin. Kita belajar Bapak Ibu ya. Tetapi aku tidak mendengar. Kita belajar dari hal yang kecil ya. Hal yang kecil. Ketika engkau dan saya belajar dari hal yang kecil, Tuhan sediakan perkara yang jauh lebih besar. Amin. Kembali lagi ke firman Tuhan. Sekarang kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama.
Yohanes 10 ayat yang ke-27. Sudah ketemu yang ketemu, katakan amin. Amin. Itu sudah ada. Domba-dombaku mendengarkan apa Bapak Ibu? Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Saudara dan saya adalah domba, katakan domba. Dan Yesus adalah gembalanya. Kita belajar untuk peka, mendengar tuntunannya, arahannya. Seperti yang saya alami, itu kan di jalan raya banyak suara, tetapi saya belajar untuk menangkap peka arahan Tuhan itu, sehingga melalui ketaatan itu tidak sia-sia Tuhan menyediakan, katakan menyediakan, menyediakan ketaatan kita, ya, tidak sia-sia. Di balik ketaatan itu Tuhan menyediakan yang namanya berkat. Ayat 27 yang barusan kita baca ini Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan suatu hubungan yang akrab antara gembala dan dombanya. Begitu akrabnya sehingga domba itu merasa nyaman, domba itu merasa enak di dekat gembala. Sehingga ada masalah apapun juga hubungan antara jemaat dan domba, karena begitu dekatnya, tidak istilahnya nggak sungkan-sungkan ketika ada masalah, mau curhat, mau terbuka, ya. Ketika jemaat mulai ada pergumulan, mulai didoakan. Oleh karena apa? Kedekatan, ya. Di luar sana banyak jemaat yang curhat kepada saya, Bu, saya tuh tidak nyaman dengan gembala saya. Lo kenapa? Lah ya, ketika saya salah malah dibikin bahan omongan, nyinyir, Bu. Saya tidak nyaman, Bu. Saya mau keluar. Jangan, ketika itu ujian untuk menggesek. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai gembala boleh mengarahkan, katakan mengarahkan, dan nyinyir itu jauh berbeda. Saya kasihan juga sih jemaat-jemaat ini, jadi ketika ada kesalahan malah dipakai bahan gojekan, dipakai bahan nyinyir, sehingga jemaatnya ini tidak nyaman. Tapi saya kasih support, saya kasih semangat, jangan keluar dulu, kasihan. Kenapa? Jemaatnya cuma sedikit, dimanapun sama saja. Itu Tuhan izinkan untuk memproses hati kita untuk tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang namanya jadi gembala itu enak enggak? Enak enggak Pak Wi? Ya enak sedap ya. Saya pernah mengalami menggembalakan PD itu Pak Wi ya, Wah. Pokoknya ngeri sedap ya. Barusan firman disampaikan, belum keluar dari gereja, tukaran jutaan, bos. Pokoknya semuanya itu diizinkan Tuhan untuk membawa kita tetap setia ketika menghadapi jemaat seperti itu. Saya belajar, makanya sampai detik ini jemaat yang congkrang itu satu persatu, meskipun saya pindahnya di ujung dunia, mereka ada rasa kangen karena saya tidak pernah menuduh kamu yang gini-gini, enggak ya. Tetapi kita arahkan untuk domba-domba itu dekat kepada Tuhan, tidak hilang. Amin. Haleluya. Gembala itu ditugaskan untuk menggembalakan, bukan nyinyir atau apa ya istilahnya ya, sujon, enggak, tetapi dikasihkan mandat oleh Tuhan untuk menyemangati di dalam kelemahan jemaat-jemaat yang sedang digembalakan. Amin. Kita buka sebentar mulut kita, mulut setiap kita, bukan cuma gembala saja, enggak. Mulut setiap kita, mau gembala maupun jemaat biasa, ada tugas yang harus dan saya lakukan. Katakan tugasnya apa, Bu? Kita buka sebentar. Amsal 10 ayat yang ke-21. Ini tugas engkau dan saya, bukan cuma tugasnya gembala saja, tetapi tugas setiap kita, mau gembala maupun domba, diberi mandat oleh Tuhan. Ini tugasnya. Amsal 10 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi mulut orang bodoh mati karena kurang akal. Kenapa banyak orang nyinyir? Karena
karena hatinya pahit. Kenapa banyak orang sujon? Karena yang disimpan yaitu apa? Sakit hati, kepahitan itu disimpan, sehingga ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu malah nyinyir, ya. Tetapi itu adanya di planet luar, kata planet luar. Di sini semuanya jemaat yang hatinya lembut, setiap firman ditangkap, setiap firman memerdekakan, amin. Karena seseorang yang menyimpan yang namanya kepahitan itu, ya, sama saja menabung, katakan menabung sakit penyakit. Karena Amsal mengatakan hati yang senang itu adalah obat, tetapi semangat yang patah mengering. Kalau tulangnya kering, sakit penyakit teko. Tetapi kalau hatinya penuh dengan sukacita, itu obat yang manjur, yang Tuhan sediakan untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Membawa sukacita ilahi kita keluar dari gereja, pulang membawa sukacita, tubuh kita sehat, dan orang-orang yang ada di rumah kita transfer ikut disehatkan. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Hati yang senang, hati dipulihkan, disehatkan. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Hati yang senang, hati seberkembang, berikan pulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Siapa yang senang? Kembali lagi Amsal yang barusan kita baca, memiliki mulut untuk menggembalakan banyak orang itu tidak hanya tugas para pendeta atau gembala, tetapi setiap kita, katakan setiap kita. Prakteknya pertama-tama yaitu hubungan suami istri. Sudahkah perkataanmu memberkati, menyenangkan pasanganmu, atau sebaliknya? Kita koreksi diri masing-masing. Jadi mulut kita ditugaskan untuk menggembalakan, bukan tugas para pendeta saja, tetapi kita masing-masing praktek di dalam rumah tangga suami istri. Jangan selalu memakai kata do, ya, nada tinggi terus, kudrek, stres, setruk. Kasihan pasangan. Kan banyak nada kan, ada do, re, mi. Kenapa harus pakai do terus? Ya, lagu saja kalau do, nggak enak betul. Coba divariasi yang lain. Mi, fa, sol. Ayo ikuti. Mi, fa, sol. Enak dong? Ya, enak. Si, do, si, mi, fa, sol. Do,
cuma mengharapkan aku sukses, uang sak belondong, tetapi mau juga keharmonisan. Makanya tidak jemput-jemput ketika saya menyampaikan firman di tempat ini, ya. Terutama saya tanya kepada Bapak Ibu Gembala, berapa kali sehari memperkatakan saya kepada pasangan? Masihkah itu pola kita? Lah kenapa Ibu Gembala tidak mau melirik? Praktek. Saya praktek, ya. Kalau Pak Heri itu tidak memperkatakan saya tidak lebih dari 5 kali, saya bingung. Ada apa dengan suami itu? Praktek, ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan jargoni, tetapi saya terapkan, saya lakukan. Mau makan siang, saya sudah makan. Cuma perkataan itu membuat hati apa? Amen. Oh, wow. Haleluya. Tambah hati, tambah cinta istri, tambah hari, tambah cinta suami, tambah hari, tambah masih memakai kata do, diubah topa, kan ada nada yang lain banyak. Mi fa sol, si do si mi fa sol, do mi fa, mi do mi fa mi fa sol, si do fa. Lanjut nanti ya untuk tahun depan kalau saya kembali ke firman. Intinya Bapak Ibu, kita sebagai pasangan suami istri harus bisa mengembalakan pasanganmu. Jangan apa? Pakai nada do terus. Lagi ya, aku sendiri, aku anak pasangannya. Lewat apa teman-teman yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin. Lewat orang-orang di sekeliling kita memakai kata nada rendah, jangan kata yang do tinggi terus. Kembali ke firman, kita buka sebentar. Mazmur 133 ayat yang ke-1. Mazmur 133 ayat yang ke-1 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? 2, 3. Nyanyian jarak jauh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, hidup rukun itu baik, katakan baik. Hidup rukun itu indah, katakan indah. Jadi Tuhan menghendaki saudara dan saya tidak cuma gembala saja. Tuhan mau setiap kita praktek, katakan praktek. Hidup rukun itu baik, hidup rukun itu dan Tuhan menurunkan berkat itu buat saudara dan saya yang praktek firman. Tidak sekedar tahu, aku sudah kata enggak, tetapi praktek firman dilakukan. Amin. Kita buka sebentar, masih di Mazmur 133, kita baca ayat yang ketiga. 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan, katakan memerintahkan yang namanya berkat itu kepada siapa? Saya, katakan kepada saya. Tuhan memerintahkan berkat kepada saya, katakan saya. Kepada saya yang praktek menjadi pelaku firman. Berkat ditaruh di mana? Di atas kepala kita, di atas rumah
rumah tangga kita, ketika engkau dan saya tidak selalu pakai kata do, nada do, tetapi belajar untuk perkataan-perkataan yang memberkati. Kesanalah Tuhan memberitakan berkat. Hidup rukun itu indah, hidup rukun itu baik. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak pura-pura baru yang berjambukan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon kembali ke bukit agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ungkapan di kepala baru yang berjambukan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon kembali ke bukit Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2025. Kalau engkau dan saya ada sampai saat ini, itu anugerah Tuhan. Mari kita beresi, ya, kita tinggalkan ya, segala hal-hal yang pahit yang tidak enak itu bersama dengan Tuhan, dan kita semua sepakat sehati hidup rukun memasuki tahun yang ajaib. Dunia boleh berkata ini tahun bukan semakin baik, tetapi ada kuasa ilahi di dalam mulutmu, di dalam mulutku. Kuasa perkataan mengubah hal yang mustahil menjadi mujizat. Perkataan yang ilahi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pekerjaan pasanganku diberkati melimpah. Seperti kemarin itu Bapak Ibu saya bersyukur. Suami berkata puji Tuhan hari ini luar biasa. Ya sempat beberapa hari ya. Kita maunya kan diberkati terus ya Bapak Ibu. Tetapi tidak seperti itu, ikut Tuhan itu. Ada saatnya
kelimpahan. Kalau dibikin kelimpahan terus bahaya, ya. Ada saat gersang, ada saat kelimpahan. Ketika menghadapi gersang itu, perkatakan firman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah padang gurunku diubah menjadi taman Tuhan, taman buah-buahan. Amin. Jangan izinkan perkataan yang sia-sia keluar mengotori hidup kita, menjadi penyumbat berkat itu, tapi perkatakan perkataan yang membangun. Amin. Kalau tadi prakteknya mulut mengembalakan itu pasangan suami istri. Nah, sekarang buat anak-anak muda. Karena saya melihat di sini banyak anak-anak muda. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada mandat buat kalian. Mandat apa, Bu? Engkau harus bisa menggembalakan. Katakan menggembalakan. Menggembalakan apa, Bu? Gembalakan dirimu sendiri. Amin. Karena bahaya anak-anak muda. Saya juga punya anak muda bahaya, ya. Jadi anak-anak muda harus bisa menggembalakan dirinya sendiri. Maksudnya prakteknya itu ya opposite. Maksudnya ketika pacaran, engkau tidak terpantau oleh orang tuamu, ya. Engkau tidak terpantau oleh temanmu sekalipun. Ketika pacaranlah ya kudus. Amin. Pacaranlah yang kudus. Amin. Jadilah calon, katakan calon. Calon pasangan yang setia. Prakteknya ya diawali dari sejak ini lagi pacaran kok senyumnya itu berbunga-bunga. Anak-anak muda. Yang kok enggak ada anak muda ya? Anak-anak muda. Pacaran boleh-boleh saja. Boleh pacaran, tetapi harus setia. Katakan setia. Sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kesetianya? Setia, setia, setia sampai mati. Pacaran yang kudus. Haleluya. Jangan sembarangan mek-mek-mek, you know. Pacaran boleh, tetapi harus pacaran yang kudus sampai yang anak muda di bawah masuk ke altar Tuhan. Tuhan kudus. Maka Tuhan yang menjamin rumah tanggamu, rumah tangga yang diberkati dan menjadi rumah tangga yang menjadi saluran berkat. Amin. Setia, setialah. Setia sampai mati. Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Teman-teman ya, Bu, sudah sekian lama kok enggak ada
Tidak ada YouTube ini yang saya munculkan nanti karena HP saya itu terlalu canggih. Ya dipakai ngerekam, belum sampai selesai sudah mati. Puji Tuhan hari ini masih lancar, Pak W. Masuk surga. Ya, apanya Pak Daud kita kembali lagi tadi temanya apa Bapak Ibu? Jalan ke rumah Bapak. Yohanes 14 ayat yang kedua. Kita kembali ke Yohanes tadi. Jalan menuju ke rumah Bapak. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yang ketemu katakan amin. Amin. Yuk baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang kedua. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat. Bapak Ibu, percayalah, katakan percaya. Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya tempat atau rumah di surga. Kalau sampai saat ini engkau dan saya belum dijemput, berarti rumahnya belum. Ada yang dijemput usia 95 tahun, ada yang dijemput 100 tahun, ada yang dijemput masih muda, ya. Ada juga yang dijemput sampai 105. Saya ketemu jemaat yang saya layani di gereja lain, Bu, doakan saya, ya apa Pak? Saya minta Tuhan usianya sampai 110. Ya baik Pak, tetapi doanya yang komplit Pak. Doanya bagaimana Bu? Tuhan beri aku kesehatan, umur panjang, nanti sehat sama umur panjang kan jadi berkat, amin. Umur panjang toh nanti ada nggak ada gunanya, malah langsung nyusahkan orang-orang ya, orang anak cucu susah. Tetapi mintanya yang komplit, kata komplit. Berikan aku Tuhan panjang umur dan tubuh sehat, dan saya tuh setiap pagi jam 3 bergandeng tangan dengan suami. Tuhan beri kami Tuhan tubuh yang sehat. Kami minta tubuh yang sehat, umur panjang, supaya kami berdua Tuhan bisa menyelesaikan sampai garis akhir tugas yang dijalankan. Bapak Ibu, seringkali saya itu kangen. Seringkali kalau saya itu kangen sama anak saya, Bapak Ibu. Anak saya masih muda, umur 24 tahun, bawa pulang ke Tuhan. Ketika saya ingat itu, saya menangis. Tuhan, ini cintaku Tuhan, ini sayangku Tuhan. Saya bilang, ini cintaku Tuhan, ini sayangku Tuhan. Di situ Roh Kudus berkata, sekarang bagian Mona dengan utuh, karena anakmu sudah bersama dengan aku. Cintamu buat aku ya nak, cintamu buat aku ya nak. Terima kasih Tuhan. Jadi ketika saya mulai kangen sama anak saya, aku kangen Engkau Yesus, aku kangen Engkau Yesus. Ketika pelayanan seperti ini Bapak Ibu, ketika melihat pemain keyboard, saya ingat anak saya. Karena anak saya sejak kecil saya persiapkan untuk mengiringi. Seringkali ketika saya pelayanan, anak saya yang mengiringi Pak Pi menjadi saksinya. Haleluya. Jadi usia itu tidak menjadi jaminan, tetapi dengan kepergian anak saya, ketika saya mulai kangen, saya itu seperti HP itu saudara mulai lobet, kembali dicas. Ketika saya sebut, aku kangen Engkau Yesus, ini cintaku Tuhan, ini sayangku Tuhan. Seringkali aku tidak mau ke toko kalau aku mau di rumah, saya mau ngecas seperti HP itu saudara. Suami tidak tahu, loh kamu tidak makan toh? Memangnya ya makan, ya dia makan. Jadi bagi saya itu sudah kenyang, sudah puas, ya ketika berjumpa dengan pribadinya itu. Haleluya. Yang saya alami Bu Ibu juga mengalami. Kita bersama-sama Bu Ibu ketika merasa kangen kepadanya, anak yang kita cintai, kita berserunya jangan berkata, Ben aku kangen Engkau, Angel aku kangen Engkau, enggak. Tetapi Tuhan mau kita ucapkan, kita panggil nama siapa? Yesus. Aku kangen Engkau Yesus, aku kangen Engkau Yesus. Langit yang tertutup itu dengan seruan kita
sepenuh hati, maka langit itu bukanlah hal yang ilahi akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Yang berseru dengan tidak separuh hati, tetapi benar, beri aku Tuhan hatimu untuk cintaku itu benar-benar kepadamu ya Tuhan. Amin. Kembali lagi ke firman Bapak Ibu. Kita buka sebentar. Yohanes, masih di Yohanes. Yohanes 14. Bapak Ibu percaya Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Amin. Kalau sampai saat ini Tuhan belum memanggil kita karena rumah kita belum jadi. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dengan cepat kita baca bersama-sama supaya kita segera selesai. Yohanes 14 ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku di mana aku berada, kamu berada. Haleluya. Percaya saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Rumahnya sudah jadi apa belum? Kalau saya dilihatnya itu ya, coba sempat dilihatkan Tuhan. Jadi temboknya itu masih ketok batanya. Tuhan, aku pengen, boleh enggak Tuhan melihat rumahku di surga? Jadi temboknya itu belum diperlur, masih ketok batanya. Tuhan, beri aku kekuatan, Roh Kudus beri aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang Kau percayakan kepadaku sampai garis finish. Bapak Ibu, kalau saya bisa berkata-kata, bisa menyampaikan firman hari ini, Tuhan, kemurahan Tuhan, saya belajar untuk terus mengecas hidup saya kepada Tuhan. Saya itu ngomong cepet-cepet sana, cepet sini, kok disuruh khotbah. Kalau saya bisa menyampaikan firman itu anugerah Tuhan. Haleluya. Setia, katakan setia. Setia. Saudara dan saya, bagian saudara dan saya harus setia menunggu Tuhan sampai menjemput kita. Masalah usia tidak menjadi jaminan. Mau dipanggil usia 50, mau dipanggil usia 80 atau 100, suka-suka Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Terserah Tuhan kapanpun mau diambil bagian engkau dan saya setia menunggu, ya, siap untuk dijemput Tuhan. Amin. Siap dijemput Tuhan. Engkau dan punya cucu jangan pakai alasan. Saya itu belajar saudara, seperti besok itu Tuhan menjemput saya. Jadi saya itu betul-betul belajar untuk tidak sembrono dengan yang namanya hidup, karena saya, dalam pikiran saya besok itu Tuhan sudah besok atau hari ini atau detik ini atau 1 jam lagi Tuhan menjemput saya. Bagian saya yaitu setia. Katakan setia. Dipanggil kapanpun sakarepe Tuhan. Katakan sakarepe Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu sampai Tuhan menjemput engkau dan saya. Amin. Besok Bapak Ibu tanggal 12 Tuhan izinkan kami rombongan dengan tim dari Jakarta, ada dokter juga, ada kami tim dari rombongan dari Jakarta. Besok tanggal 12 itu hari apa? Tanggal 12 itu pagi-pagi kami pelayanan KKR. Jadi beberapa gereja disediakan satu KKR di Boyolali. Pagi-pagi pertama kita mengadakan pengobatan secara gratis. Terus setelah pengobatan gratis selesai, kita hamba Tuhan berdoa jam 2 baru kita mulai yang namanya KKR. Seperti kemarin saya minta dukungan doa sama Pak Wi, tolong Pak Wi supaya KKR ini membawa dampak yang namanya lawatan Tuhan
Terobosan itu terjadi di daerah Boyolali, mulai RT, RW sampai ke Boyolali di Laupah Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan ya untuk dibawa masuk ke rumah Bapa. Amin. Ini bukan tugas pendeta saja, tetapi setiap kita, engkau dan saya punya tugas, katakan tugas, untuk membawa jiwa. Tidak harus khotbah, tetapi melalui kesaksian kita ketika tetanggamu mulai curhat, itu kesempatan untuk kepada saya bersaksi. Tuhan urapi mulutku Tuhan, supaya membawa pertobatan buat tetanggaku, ya. Amin. Jadi jangan nanti nih waktunya Tuhan menjemput kepada saya. Nah, sudah berapa banyak anak jiwa yang kau bawa? Ya, dengan kasih Tuhan saya ingatkan, engkau dan saya punya tugas, katakan tugas, untuk membawa jiwa-jiwa itu diselamatkan, dibawa pulang ke rumah Bapa. Karena ada kuasa, katakan kuasa. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Kita baca sebentar. Yohanes 14, sekarang kita baca ayat yang ke-12. 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, katakan percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi firman yang barusan kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-12 menegaskan, meneguhkan bahwa ada kuasa di dalam setiap mulut kita, ada kuasa di dalam diri saudara dan saya untuk menyelamatkan, menarik jiwa yang sedang antri ke neraka. Melalui perkataanmu, melalui perkataan kita, jiwa-jiwa itu bertobat, dibawa pulang ke rumah Bapa. Amin. Minta kepada Tuhan setiap pagi, urapi mulutku Tuhan, sehingga kuasamu bekerja melalui perkataanku Tuhan. 1-2 perkataan kuasamu bekerja. Aku klaim firmanmu Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-12 terjadi, termeterai, digenapi di dalam hidupku. Kemanapun aku pergi, kuasa ilahi bekerja. Orang-orang yang aku jumpai di Laupah Tuhan bertobat, dan mereka dari intip neraka dibawa pulang ke rumah Bapa. Amin. Ada kuasa, katakan kuasa. Ada kuasa di dalam mulutku, sehingga dimanapun keberadaan kita, engkau dan saya menuai, katakan menuai jiwa itu untuk diselamatkan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Masih ingat apa tadi temanya Bapak Ibu? Jalan ke rumah Bapak. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kenali, katakan kenali. Kenali dia secara pribadi. Caranya lewat apa Bu? Untuk aku bisa mengenali dia secara pribadi. Yang pertama lewat firman, lewat doa. Kita lakukan dengan setia. Itu akan membawa engkau dan saya mengenali pribadinya. Amin. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan, ikuti pimpinannya. Katakan sama-sama 2, 3. Ikuti pimpinannya seperti yang saya saksikan tadi.
Di tengah keramaian, di tengah jalan, tiba-tiba ada suara suruh berhenti, suruh belok, saya mengikuti. Sehingga yang namanya berkat itu tidak merujuk. Berkat itu saya tangkap. Tidak ada yang tercecer menjadi bagian saya. Karena saya belajar untuk mengikuti pimpinan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita perhatikan, lakukan, katakan lakukan. Lakukan segala sesuatu dengan setia. Amin. Tuhan memberkati. Ku tahu